dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Pak Nur, tadi dikatakan oleh Pak Jumala memang sedang membahas apa kemudian yang sebetulnya dibutuhkan oleh sebuah negara yang akan dibantu capacity building-nya, akan dibantu kemandiriannya dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara donor seperti itu. Kaitannya dengan Palestina, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh Palestina seperti itu? Ya, capacity building for Palestine itu sudah lebih 5 tahun. Dalam pandangan saya, statement yang dikeluarkan, Bandung Message yang dikeluarkan, itu merupakan 10 points plus atau strategic business partnership plus atau capacity building plus. Menurut pendapat saya, penekanan pada capacity building yang selama ini kurang diperhatikan. Bagaimana untuk mengangkat perekonomian Palestina dalam hubungan apa yang bisa dilakukan Indonesia. Jadi yang diharapkan mereka, yang kerap sekali saya dengar, agar supaya nilai ekspor mereka, negara Afrika, terutama Indonesia, itu bisa ditambah, itu real. Kan? Karena training program ke pejabat-pejabat dan sebagainya, termasuk mahasiswa, itu banyak sekali mahasiswa Palestina yang pandai bahasa Indonesia, itu sudah memadai atau lebih dari memadai, tapi kebijakan-kebijakan seperti mereka itu memproduksi minyak zaitun yang cukup baik. Mereka juga memproduksi dan mengekspor buah-buahan. Di luar sangkaan kita bahwa mereka itu membuat juga beberapa produksi untuk umpamanya mesin-mesin pemecah batu untuk pertambangan dan beberapa hal lain lagi. Ini sebetulnya yang saya pikir mungkin atau kita harapkan dalam konferensi Asia Afrika atau perayaan Konferensi Afrika tahun ini, April ini, ada penekanan. Jadi tidak hanya capacity building untuk mempersiapkan orang-orangnya, tapi juga yang diharapkan mereka adalah untuk membantu mereka dalam memperbesar pendapatan dari ekspor dia. Walaupun dalam kenyataannya pajak yang didapatkan itu ditahan oleh Israel dan menjadi alat untuk blackmail dan memotong pendapatan Palestina. Ini ada masukan nampaknya Pak Jumala ya, ternyata trending untuk sumber daya manusia memang sudah bagus, tapi mungkin sektor realnya di bidang ekonomi juga dibantu seperti itu. Tanggapannya ya? Saya kira memang sektor perdagangan belum banyak tersentuh. Mungkin ini masukan yang bagus untuk kita kembangkan ke depan. Ini yang dimaksud dengan national driven. Inilah manfaat kita diskusi seperti ini, bahwa national driven corporations itu memang kita harus mendengar apa yang dibutuhkan. Tapi tentunya itu akan kita assess, kita harus nilai dengan kemampuan dari negara donor, di mana kita bisa bantu di dalam konteks ini, mungkin skema-skema trade facilitation ataupun mungkin kemudahan-kemudahan impor barang-barang dari Palestina bisa dipertimbangkan, bisa kita kaji lebih lanjut. Oke, Pak, tadi kemudian mengenai tripartit sendiri, di mana kemudian melibatkan tidak hanya dua negara berkembang, tapi juga satu negara maju. Ini progresnya seperti apa dan bagaimana konsepnya akan dibahas dalam konferensi Asia Afrika nanti? Itu sebenarnya menarik sekali nih kalau kita cerita tripartite. Begini, sebenarnya yang disebut dengan strategic partnership antara Asia Afrika dengan negara maju dengan seluruh negara anggota Asia Afrika itu adalah respon kita, natural response to the current political situation. Artinya itu respon yang sangat alamiah terhadap perubahan politik dunia sekarang. Maksudnya begini, sekarang ini banyak orang berpandangan bahwa the economic gravity, the epicentrum of economic gravity itu bergeser dari Eropa, Amerika bergeser ke Asia. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Asia is the gravity of economic growth, right? Itu pertama. Tapi yang kedua yang harus kita lihat juga fenomena bahwa benua Afrika itu adalah, kalau saya boleh kutip dari ini kata-kata dari Ibu Menteri Luar Negeri, bahwa benua Afrika adalah continent of hope, benua harapan. Coba bayangkan, satu benua harapan, satu the engine of growth, the center of growth.
Kalau ini disatukan, Masya Allah, betapa hebatnya kapasitas kita untuk memakmurkan kedua bangsa ini. Nah, oleh karena itulah, di negara Asia, sebagai center of economic growth, itu ada Cina, ada Korea, ada Jepang, mungkin menengah ada India, menengah ada Indonesia, menengah ada Malaysia, Thailand. Right? Sementara ini namanya the center of growth, artinya kemampuan ekonomi kuat. Kemudian Afrika disebut sebagai continent of hope, benua penuh harapan. Name it, dia punya segala, dia punya semua. Alangkah kuatnya, inilah perlunya the rationale of establishing the strategic partnership between these two. Benua Afrika dan benua Asia bersatu di dalam strategic partnership, itu adalah kekuatan yang maha dahsyat di dalam memakmurkan kedua kontinen ini. Oke. Mungkin Pak Nur tanggapannya, karena ini menarik sekali bagaimana Asia adalah center economic growth dan Afrika adalah continent of hope, dan ini kalau disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa seperti itu. Pak Nur tanggapannya? Tapi ada sesuatu yang harus dilihat jauh ketika pembahasan di Konferensi Asia Afrika yang akan datang ini, bahwa dunia ini bukan terbelah lagi dalam perang dingin, tapi penguasaan ekonomi. Jadi kalau kita bicara strategic partnership antara negara Asia Afrika, yang perlu diperhatikan siapa superpower pada berikutnya. Kalau andai kata negara Asia Afrika yang selatan-selatan ini tidak sangat teliti dan sangat baik membuat hubungan ekonomi terutama, maka akan ada negara superpower yang menguasai semuanya. Jadi economic driven betul dari Asia, tapi center dari gravity itu bukan negara lain kecuali barangkali Cina. Ini sesuatu yang barangkali perlu untuk pada konferensi ini dikeluarkan poin baru, 10 points of Bandung Declaration, yang mengatakan di situ supaya ada justice bagi negara-negara Asia Afrika dalam penguasaan ekonomi, penguasaan sumber dan sebagainya, supaya dibuat pembatasan. Karena kita sekarang sangat mengetahui betapa banyaknya manpower dari Cina, tidak ada yang bisa disalahkan, yang berada di Afrika dan berada di negara lain. Overseas Chinese menguasai, itu bahkan lebih kuat daripada perekonomian Jepang sendiri. Yang ingin saya katakan, pada Konferensi Asia Afrika sekali ini, maka 10 points of Bandung Declaration itu harus menyangkut justice atau kesamaan dalam penguasaan ekonomi dan pengendalian ekonomi dunia, supaya ada pencegahan eksploitasi oleh satu negara ke negara lain, sebab tanda-tanda itu sudah makin terlihat kalau itu tidak dibatasi melalui acara sebesar itu. Oke, kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Jumala, tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.